Selamat pagi anak-anak, hari ini hari pertama kalian masuk sekolah. Jadi pertama-tama Bapak minta kalian memperkenalkan diri kepada teman-teman kalian di sini. Oke, kita mulai dari kamu ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sepira dengan NPM 22411181, kelas manajemen 22C. Di mata kuliah Statistik Ekonomi ini, saya akan membawakan materi tentang ukuran pemusatan data tunggal. Baik, yang pertama adalah ukuran pemusatan data tunggal. Mengetahui berbagai jenis dan karakteristik ukuran pemusatan data tunggal, serta mengapa hal ini penting dalam analisis data statistik. Yang kedua, rata-rata. Yang pertama, pengertian rata-rata adalah jumlah dari semua data yang dibagi dengan jumlah data tersebut. Kegunaan digunakan untuk menyajikan nilai tengah atau pusat yang representatif dalam kelompok data. Keuntungan, memberikan gambaran umum tentang kelompok data dan dapat digunakan untuk melakukan perbandingan. Kerugian, tidak memberikan informasi tentang sebaran data dan dapat terpengaruh oleh data ekstrim. Yang ketiga, median. Yang pertama, pengertian. Median atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar. Maupun sebaliknya, apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Jika banyak data merupakan bilangan ganjil, maka median terletak pada data 1/2 buka kurung n tambah 1 tutup kurung, dan jika banyak data bilangan genap, maka median terletak n 1/2 dan data n 1/2 tambah 1. Kegunaan. Fungsi median adalah untuk mengukur pemusatan darat dalam teori statistik dan probabilitas. Median adalah nilai yang memisahkan separuh lebih tinggi dari separuh bawah sampel data populasi atau distribusi probabilitas. Keuntungan, relatif stabil terhadap data ekstrim dan tidak terpengaruh oleh perubahan nilai pada bagian lain dari kelompok data. Yang keempat, modus. Pengertian modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal. Kedua, kegunaan. Modus digunakan ketika kita ingin mengetahui data terpopuler atau yang paling sering muncul. Ketiga, keunggulan. Mudah dihitung dan menjelaskan tendensi sentral suatu kelompok data dalam bentuk kelompok nilai. Kerugian. Tidak cocok untuk data kontinu dan mungkin tidak ada modus jika tidak ada data yang sering muncul. Yang kelima, perbandingan antara ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama, rata-rata, memberikan gambaran umum tentang kelompok data dan mudah dihitung, rentan terhadap data ekstrim. Kedua, median, stabil terhadap data ekstrim dan tidak dipengaruhi oleh perubahan pada bagian lain dari kelompok lain. Ketiga, modus, mudah dihitung dan menjelaskan tendensi sentral dalam bentuk kelompok nilai, tidak cocok untuk data kontinu. Yang keenam, keuntungan dan kerugian menggunakan ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama, keuntungan, memberikan representasi nilai pusat yang mudah dimengerti, memudahkan perbandingan antara kelompok data. Kerugiannya, tidak dapat memberikan informasi tentang sebaran data, potensi terpengaruh oleh data ekstrim, tidak cocok untuk data dengan pengelompokan yang tidak merata. Ketujuh, contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pasar saham. Rata-rata harga saham sebagai gambaran umum kinerja suatu perusahaan. Kedua, harga rumah. Median harga rumah untuk mengetahui harga yang paling sesuai dengan pasar. Ketiga, mode fashion. Modus warna atau gaya pakaian yang paling populer dalam suatu musim. Kedelapan, penerapan data analisis data statistik. Yang pertama, pemilihan ukuran pemusatan. Memilih metode yang paling sesuai untuk menganalisis dan menyajikan data dalam penelitian atau studi statistik. Yang kedua, visualisasi data. Menggunakan grafik atau diagram untuk memperlihatkan ukuran pemusatan dengan lebih jelas dan mudah dimengerti. Ketiga, interpretasi hasil. Membedakan makna dan implikasi dari hasil ukuran pemusatan data tunggal dalam konteks yang relevan. Kesembilan, kesimpulan dan ringkasan. Yang pertama, ukuran pemusatan data tunggal menyediakan gambaran tentang tendensi sentral suatu data dalam analisis statistik. Kedua, pemilihan yang tepat. Memilih ukuran pemusatan yang sesuai tergantung pada karakteristik dan tujuan analisis data. Ketiga, menggunakan dalam konteks
menerapkan ukuran pemusatan dalam konteks yang relevan, dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian masing-masing. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.